Ibu, Bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, kalau sekiranya hari ini tidak dalam situasi adanya pandemi COVID-19, pasti di dalam gereja ini, di banyak gereja, di awal atau mungkin di akhir akan menyanyikan lagu Yesus telah bersabda, puji syukur nomor 365. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat, dan seterusnya. Mengapa? Karena bacaan Injil hari ini memang bertemakan tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bacaan Injil tadi mengisahkan Tuhan Yesus sedang bersama dengan para murid-Nya. Yesus berbincang dengan penuh keakraban tentang syarat-syarat kehidupan kekal. Yang menarik, Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, Yesus menggunakan perumpamaan yang sesuai dengan situasi hidup mereka yang nyata, bicara tanaman yang diakrabi oleh para murid pada waktu itu. Kali ini Ia menggunakan contoh tanaman anggur yang bisa menjadi simbol persekutuan yang indah antara Tuhan dan manusia, antara Kristus dan gerejanya. Perlu kita ketahui bahwa tanaman anggur merupakan tanaman khas yang dimiliki oleh hampir setiap petani di Israel saat itu, selain gandum dan tanaman buah-buahan lainnya. Tanaman anggur merambat atau menjalar kemana-mana sesuai dengan pengaturan dari sang petani. Dari tanaman anggur ini kita bisa mendapat ide tentang makna relasi manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini, pucuk-pucuk baru yang muncul nantinya akan menjadi ranting-ranting, haruslah dijaga baik-baik, dirawat oleh sang petani supaya bisa menghasilkan bunga dan buah. Kalau tidak diperhatikan, maka ranting-ranting itu akan mati, tidak menghasilkan buah apapun. Bagi orang-orang Israel sendiri, pohon anggur merupakan lambang kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Tanaman anggur juga melambangkan suasana damai dan hidup berkelimpahan. Melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan hal-hal penting yang berikut ini. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus. Hal ini berhubungan dengan pentingnya persekutuan mesra dan intim dengannya bersama Bapa di surga dalam Roh Kudus. Persekutuan yang mesra dan intim disimbolkan dalam perkataan Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok anggur dan kita sebagai ranting-ranting bersatu dengannya. Persekutuan yang mesra dan intim diungkapkan Yesus dalam kalimat tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus menurut Injil Yohanes berarti membentuk suatu persekutuan hidup bersama antara dua pribadi. Dalam hal ini persekutuan Yesus Sang Putra dengan Bapa di surga dalam Roh Kudus. Bisa juga persekutuan antara Yesus dan gereja, persekutuan antar Tuhan dan manusia, juga antar manusia, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tinggal di dalam Kristus berarti berpartisipasi dalam keintiman dengannya,
saling berbagi hidup yang mendalam dengan Tuhan. Tinggal dalam Yesus berarti menjadi muridnya. Ibu, Bapak, dan saudari yang terkasih, bersatu dengan Yesus berarti juga sehati, sepikir, dan seperasaan, serta memiliki perbuatan yang sama dengan Yesus. Mudah jatuh dalam belas kasihan, berbuat baik, menolong sesama, berdoa kepada Bapa, merawat orang sakit, membantu orang miskin, memiliki sukacita di dalam Roh Kudus. Bersatu dengan Yesus juga berarti menerima hidup, kasih, dan Roh Kudus darinya. Bersatu dan tinggal bersama Yesus berarti menerima pengampunan yang sangat berlimpah. Tinggal bersama Yesus berarti mencari dan berjumpa dengan Yesus dalam doa-doa kita dan semakin menjadi dekat dengannya dalam sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Yang kedua, pentingnya kita bersatu dengan Yesus Kristus supaya memperoleh keselamatan dan menghasilkan buah-buah rohani. Ini berarti Tuhan Yesus itu harus dirasa penting dan dibutuhkan oleh kita manusia, karena terlepas dari Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita membuka diri kepada Tuhan dan membiarkan Ia masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Bersatu dengan Yesus berarti siap untuk menghasilkan buah rohani dalam ketekunan. Kita harus sadar bahwa Yesus bukan hanya pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar, dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Kedua hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, sabda ini saya secara pribadi sangat merasakan dan menikmatinya. Saya pernah pesimis dengan hidup saya, dengan kemampuan yang saya miliki, yang rasanya sangat terbatas, tidak mampu berbuat banyak untuk umat yang dipercayakan kepada saya. Mengapa? Rupanya setelah saya renungkan, karena saya memikirkan kemampuan melepaskan diri dari Tuhan. Namun di balik itu, pada suatu saat ketika memiliki kemampuan tertentu, bisa berbuat baik, kadang-kadang ada kesombongan bahwa itu kehebatan saya. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, sabda Tuhan hari inilah yang menjadi sumber hidup dan kekuatan saya. Saya tidaklah boleh pesimis, tetapi juga tidak boleh sombong. Di luar aku, kata Yesus, saya, Anda, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menghasilkan buah. Maka marilah lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini kita semakin erat bersatu dengan Tuhan, intim mesra dengan Tuhan Yesus, dan juga berusaha semakin rukun bersatu antar anggota keluarga dan menyatu dengan sesama melalui doa-doa kita yang tekun. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur yang benar dan kami ranting-rantingnya. Bantulah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, sehingga bisa menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah kebaikan yang berguna bagi diri kami dan sesama yang kami jumpai dan layani setiap hari. Engkaulah Tuhan kami, kini dan selamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.